Dewa medis terkuat. Bab 787. Saat kedua energi itu bertabrakan, seluruh kota bintang bergetar hebat. Gelombang energi yang sangat kuat, seperti gelombang besar, langsung menyapu semua bentuk kehidupan di sekitarnya. Bangunan-bangunan juga tersapu dan rata dengan tanah. Hanya putra tertua dan 9 kepala keluarga yang tersisa. Selain mereka, tidak ada orang lain. Namun, bahkan ke-10 orang itu terhempas mundur oleh gelombang energi yang besar. Kuat sekali. Aura orang ini bahkan setara dengan aura penguasa kota. Sungguh mengerikan. Putra tertua mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan dia sangat cemburu. Xiao Chen tampak seumuran dengannya, tetapi dia sebenarnya memiliki basis kultivasi yang jauh lebih kuat darinya. Tuhan benar-benar buta. Untuk membunuh Xiao Chen, dia harus membiarkan ayahnya membunuh Xiao Chen. Tuan kota dan Xiao Chen memperkuat momentum masing-masing, dan niat membunuh yang kuat membuat tanah tertutup lapisan es tebal. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Akhirnya, penguasa kota mulai bergerak. Dia menginjak tanah, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Xiao Chen. Bersamanya muncul 4 formasi besar, yang saling tumpang tindih dan bergabung untuk meningkatkan kekuatan serangan hingga puluhan kali lipat. Ketika mereka mengenai Xiao Chen, penghalang ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dimensi spasial lubang cacing itu sendiri termasuk lebih dari 2 dimensi, dan yang dia pecahkan telah mencapai lebih dari 4 dimensi. Kekuatan ledakan yang dahsyat menarik banyak orang, yang terkejut di tempat. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga mengambil tindakan. 36 pedang pembunuh dewa mengelilingi tubuh Xiao Chen, membentuk sudut 360 derajat. Ujung-ujung pedang itu semuanya diarahkan ke lawan. Ketika formasi tak terkalahkan lawan datang di depan Xiao Chen, semua pedang pembunuh dewa menghadapnya. Saat kedua sisi itu bertabrakan, percikan listrik berwarna ungu meledak. Itu adalah petir ungu. Pada saat itu, Dewa Perang Galaksi menggunakan seni abadi untuk mengendalikan petir ungu untuk menghadapi Xiao Chen. Petir jenis ini puluhan kali lebih kuat daripada petir biasa. Bahkan jika itu adalah wilayah Dewa Perang, jika disentuh langsung tanpa pertahanan apapun, itu akan mengalami kerusakan berat. Wajah penguasa kota sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen memiliki begitu banyak keterampilan sihir. 9 pedang pembunuh langit sebelumnya, termasuk pedang pembunuh dewa saat ini, setiap gerakan bukanlah gerakan orang biasa. Formasinya tidak bisa lagi bergerak maju. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, berteriak. Jangan terlalu sombong, dasar bocah nakal. Tidak pasti siapa yang akan menang. Segera setelah itu, dia mulai membentuk segel dengan cepat sambil mundur. Pada saat yang sama, cahaya yang lebih kuat tiba-tiba terpancar dari keempat formasi. Meledakkan formasi. Kekuatan serangan keempat formasi ini tidak lebih lemah dari pedang penghancur dewa. Formasi itu meledak, dan bila pedang penghancur dewa hancur total dan meledak. Ledakan dahsyat itu melanda seluruh istana tuan kota. Planet besar itu rusak parah, dan di dalam kehampaan, planet itu tenggelam dengan dahsyat hingga puluhan ribu meter. Kalau saja tidak karena fakta bahwa orang-orang itu baru saja diusir oleh momentum mereka berdua. Setidaknya 90% nyawa akan langsung terbunuh oleh guncangan ini, dan tidak akan ada perlawanan sama sekali. Melihat cahaya terang di atas City Lord's Mansion, semua orang yang menonton dari jauh ketakutan. Ini tidak bisa lagi disebut pertempuran. Ini bisa disebut kehancuran langit dan bumi. Rumah tuan kota dibangun di atas bintang super besar yang hancur. Namun, bahkan bintang yang sangat besar pun tidak dapat menahan dampak dari kultivasi kedua orang itu. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya mereka. Xiao Wange benar-benar tercengang. Awalnya dia hanya ingin mencari sekutu yang dapat meningkatkan status keluarga Xiao. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia temukan dengan santai akan menjadi seseorang yang dapat menghadapi seluruh penguasa kota bintang secara langsung. Ya Tuhan, apakah dia bercanda? Setelah formasi itu meledak, penguasa kota itu tidak bodoh. Dia tidak ragu-ragu atau berhenti. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menekan dengan lebih banyak formasi, semuanya membombardir dalam cahaya. Saat serangan penguasa kota meningkat, cahaya dan ledakan menjadi semakin kuat. Akhirnya, cahayanya bahkan menyinari seluruh kota bintang dan menerangi semua planet. Ruang lubang cacing di sekitarnya semuanya diterangi oleh cahaya ini. Namun, tidak ada kehidupan yang berani datang ke sini begitu saja. Semua orang tahu mengapa cahaya yang begitu kuat dipancarkan di sini. Pasti ada orang yang sangat kuat yang bertarung.
Hanya mereka yang bisa membuat keributan besar seperti itu. Mati, mati, hahaha. Penguasa kota tertawa terbahak-bahak, wajahnya ganas dan menakutkan. Matanya bersinar hijau, memancarkan cahaya haus darah. Membunuh, membunuh, membunuh. Dia ingin mencabik-cabik Xiao Chen. Dia ingin membunuh bajingan yang berani menantang otoritasnya. Ini adalah Star City, wilayah kekuasaannya. Di sini, hanya dia yang bisa berdiri di titik tertinggi. Namun, saat dia sedang mengebom dengan panik, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari pusat ledakan. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Apa? Tuan kota langsung terkejut. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir terkejut. Itu adalah serangan penguasa kota. Jika itu salah satu dari mereka, mereka tidak akan yakin bahwa mereka dapat dengan mudah menghadapi salah satu serangan tanpa terluka. Namun dia tetap melakukannya. Mungkinkah bahkan tuan kota tidak sebanding dengan Xiao Chen? Seberapa kuatkah Xiao Chen? Cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan semua orang melihat dengan tidak sabar ke arah di mana Xiao Chen berdiri, tetapi mereka semua membeku di tempat. Pada saat ini, Xiao Chen berdiri dengan gagah di tempat yang sama, bahkan sehelai rambutnya pun tidak terluka. Selain itu, lapisan cahaya kemasan samar terpancar dari permukaan tubuhnya. Itulah perisai pelindung milik tubuh emas abadi. Tuan kota, dia bahkan tidak membuka perisai pelindung Xiao Chen. Ya Tuhan, kekuatan Xiao Chen mungkin di luar kemampuan manusia. Tanda tanya. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Formasi penguasa kota ini semuanya adalah formasi dengan sihir peri yang melekat. Bagaimana kau bisa menahannya? Ini tidak mungkin. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang tidak mungkin. Sampah akan selalu menjadi sampah yang mati. Sekarang, kau bisa mati. Melihat Xiao Chen hendak membunuhnya, hati penguasa kota langsung bergetar, dan dia langsung berteriak ke belakang. Mengapa kamu tidak membantuku? Mendengar ini, semua orang yang hadir datang ke sisi penguasa kota. Siapkan formasi dan jebak dia, sementara aku memadatkan formasi abadi yang lebih kuat dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Kalau tidak, kita semua akan mati. Ya. Pada saat kritis ini, semua orang tidak berani lagi mengungsi. Jika Xiao Chen tidak terbunuh, tidak ada yang akan selamat hari ini. Bab 788. 10 Dewa Perang Agung melindungi penguasa kota. Meskipun ke-10 energi itu tidak sebanding dengan Xiao Chen, mereka bertarung sampai mati untuk menahan serangan Xiao Chen. Unggul. Saat ke-10 orang itu keluar, sinar serangan dan formasi berbagai warna semuanya menekan ke arah Xiao Chen pada saat yang sama. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju penguasa kota dengan tenang. Saat dia bergerak maju, ke-10 serangannya hancur. 10 dewa perang juga mundur selangkah bersama. Jantung mereka berdebar kencang, tetapi mereka mengertakkan gigi dan melangkah maju lagi. Kita harus memberi lebih banyak waktu untuk penguasa kota. Selama penguasa kota berhasil mengumpulkan energi, anak ini pasti akan mati. Bagus. Meski mereka bukan tandingan Xiao Chen, ke-10 pria itu tidak menyerah, melainkan terus maju lagi. Kali ini, ke-10 orang itu memusatkan energi mereka ke dalam satu formasi. Xiao Chen mendengus. 9 sinar pedang dari pedang pemutus langit bergabung menjadi satu, membentuk pedang raksasa sepanjang 10.000 kaki, yang menembus formasi. Hanya dalam 1 detik, pedang itu menembus formasi dan menghancurkannya. Tidak. Keluar dari sini. Putra tertua berseru, dan semua orang segera bubar. Anak ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Bubarkan serangan dan alihkan perhatiannya. Ya. Ke-10 orang itu bubar dan berubah menjadi 10 aliran cahaya, menyerang Xiao Chen dari semua sudut pada saat yang bersamaan. Xiao Chen tidak terburu-buru dan bahkan tidak mengangkat tangannya. Pedang penghancur dewa digunakan secara langsung, dan setelah satu putaran pengeboman, wajah ke-10 orang itu berubah drastis. Ledakan. Kekuatan benturan dahsyat yang dihasilkan oleh pertarungan dengan pedang penghancur dewa menyebabkan 10 ledakan di kehampaan. Gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan oleh ledakan itu saling bertabrakan, membentuk kelompok energi ledakan yang bahkan lebih dahsyat. Energi itu menyebar, menyebabkan bintang besar tempat mansion Tuan Kota berada bergerak lagi. Karena gerakannya terlalu keras, rantai besi yang menghubungkan bintang-bintang utama pun terkoyak. Bintang itu menabrak bintang kecil di sampingnya, meledakkan beberapa asteroid di tempat itu, menghancurkan banyak sekali nyawa. Cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan situasi 10 dewa perang menjadi sangat menyedihkan.
Beberapa orang lengannya dipotong, beberapa berdarah. Beberapa bahkan terpotong menjadi dua, sungguh menyedihkan. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Orang ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Namun, pada saat ini, cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di langit di atas mansion Tuan Kota. Kalian boleh pergi sekarang. Wajah putra sulung tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Hebat. Ayahku berhasil. Cepat. Minggir, atau kau akan terpengaruh oleh formasi itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, 9 kepala keluarga lainnya tidak dapat menahan napas lega dan segera mundur. Akhirnya, aku tidak perlu bertarung melawan orang ini Xiao Chen lagi. Ketika bertarung dengannya, aku merasa khawatir kalau aku akan mati setiap menit dan setiap detik, kapan saja dan di mana saja. Xiao Chen menatap penguasa kota dengan tatapan dingin. Pada saat ini, penguasa kota berdiri dengan gagah di langit di hadapannya. Wajah muram itu kini dipenuhi dengan kebanggaan. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memegang sebuah formasi yang memancarkan cahaya keemasan. Formasi itu tidak terlalu besar, hanya kurang dari 10 kaki. Namun, tekanan dari formasi tersebut membuat orang merasa tidak nyaman. Hampir dapat dikatakan bahwa itu adalah formasi terkuat yang pernah dilihat Xiao Chen. Meskipun ia juga menguasai formasi pembunuhan abadi, itu adalah formasi serangan kelompok. Dalam kasus seorang prajurit melawan musuh, Xiao Chen percaya bahwa formasi pembunuhan abadi mungkin tidak dapat mengalahkan formasi ini. Itu menarik. Penguasa kota tersenyum dingin dan berkata, "Ini lebih dari sekadar hal yang menarik. Aku akan memberitahumu nanti, selama formasi ini berada di luar tanganku, kau akan mati dalam sekejap. Sebelum kau mati, aku bisa memberimu kesempatan. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Karena orang lain tidak akan mengingat keberadaanmu setelah kamu meninggal." Xiao Chen tersenyum santai. "Mungkin, kamu yang harus mengucapkan kata-kata terakhir." Tuan kota mengepalkan tinjunya, niat membunuhnya tiba-tiba meningkat. "Dasar bajingan kecil, tampaknya kau terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Baiklah, kalau begitu, maka aku akan mengirimmu ke kematian. Mati saja." Setelah berteriak keras, penguasa kota tiba-tiba mengarahkan formasinya ke arah Xiao Chen. Dalam sekejap, seberkas cahaya melesat keluar tanpa reaksi apapun, langsung ke wajah Xiao Chen. Formasi itu begitu cepat hingga keterlaluan. Energi yang sangat kuat, menekan orang hingga tidak bisa bernapas. Niat membunuh yang paling dahsyat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, Xiao Chen mendengus dingin, menghentakkan kakinya, dan langsung berhadapan dengan Grid Samsara Palem. Grid Samsara Palem menghadapi sinar cahaya, dan tiba-tiba menghentikan laju lawan. "Pergilah ke neraka." Sang penguasa kota meraung lagi, melangkah maju, dan secara artifisial mendorong maju formasi di tangannya untuk menyerang. Klik, klik. Sinar cahaya yang ditembakkan dari formasi itu menghancurkan penghalang ruang angkasa inci demi inci. Tekanan besar yang terpancar darinya membuat orang-orang di seluruh kota bintang gemetar. Apakah ini kekuatan penguasa kota? Dengan menempelkan seni abadi ke formasi, setiap formasi telah menjadi seni abadi. Semakin kuat seni abadi yang dipadatkan, semakin kuat kekuatan serangan formasi. Terlalu menakutkan, anak itu sudah mati kali ini. Seperti yang diharapkan, penguasa kota tetaplah penguasa kota. Tidak ada yang bisa menolaknya. Sungguh disayangkan. Anak ini masih sangat muda dan berbakat, tetapi dia akan dibunuh. Sungguh disayangkan. Siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang berani memprovokasi penguasa kota dengan mengandalkan kekuatannya sendiri? Dia bahkan tidak melihat berat badannya sendiri, atau buang air kecil untuk melihat dirinya sendiri. Apakah dia cukup layak untuk menghadapi penguasa kota? Melihat kekuatan telapak tangan Xiao Chen berhasil ditangkisnya, penguasa kota menjadi sangat bersemangat. "Hahaha, kau sudah mati. Kau sudah mati. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Pergilah ke neraka." Xiao Chen mendengus pelan. "Dasar bodoh." Penguasa kota tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau hampir terbunuh olehku, dan kau masih berani memarahiku. Kau mencari kematian. Aku tidak ingin membuang waktuku berbicara denganmu." Xiao Chen mencengkeram udara dan segera menghancurkan ujung depan sinar serangan penguasa kota, lalu mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan. Tinju pemecah bintang keluar. Dalam sekejap,
Kekuatan serangan Xiao Chen tiba-tiba meningkat pesat, dia menghancurkan lawannya dengan kecepatan yang lebih cepat dan postur yang lebih kuat, menghancurkan semua serangan lawan. Tidak. Wajah penguasa kota tiba-tiba berubah. Dia langsung berpikir untuk berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Seberapa cepatkah Star Splitting Fist milik Xiao Chen? Kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat dari kecepatannya. Siapa yang dapat menandingi Star Splitting Fist? Cahaya tinju itu datang tepat di depannya, menghancurkan formasi yang diberkati oleh teknik abadi di tempat itu. Bersambung.